Mari kita buka video ini dengan sebuah informasi yang menarik. Tahukah kalian bahwa pada periode waktu 3 minggu yang lalu, atau tepatnya pada tanggal 22 September tahun 2022, seperti biasanya, Ken Wakui sudah membagikan sebuah gambar bocoran baru untuk Manga Tokyo Revengers Chapter 273 pada akun Twitter resmi Toman Official. Di mana pada postingan tersebut terdapat sebuah hal yang sangat aneh sekali. Jika biasanya kita akan diberikan bocoran resmi melalui sketsa gambar panel manga, namun kali ini Ken Wakui justru terlihat tidak menggambar apa-apa. Bahkan jika kita perhatikan baik-baik, 2 lembar kertas putih yang ada di depannya masih terlihat kosong tanpa ada satupun coretan tinta hitam. Tapi tenang saja, kalian tidak perlu khawatir. Karena sebagai gantinya, Ken Wakui kali ini malah memunculkan sebuah gambar yang luar biasa mengejutkan, yaitu penampakan dari Lord Baginda Kiyomasa yang pada saat itu sedang bertarung melawan 6 orang anggota eksekutif geng Toman di dalam sebuah game yang ada pada layar handphonenya. Mereka adalah Baji, Maiki, Draken, Mitsuya, Takemichi, serta Chifuyu Matsuno. Berdasarkan hal itu, maka tidak salah jika pada akhirnya banyak sekali dari pembacanya yang menjadi penasaran dan juga bertanya-tanya mengenai apa alasan dari Ken Wakui yang tiba-tiba malah kembali memunculkan Kiyomasa di dalam postingan bocoran resminya. Nah, jika kita coba prediksi sama-sama, sepertinya ada 3 hal yang bisa saja terjadi pada chapter terbarunya minggu depan. Kita mulai dari kemungkinan yang pertama. Bagaimana jika cerita flashback dari kisah masa lalu Maiki dalam sudut pandang Shinichiro Sano akan terus berlanjut? Di mana kali ini alurnya akan berfokus kepada momen pertemuan pertama antara Maiki dan juga Takemichi yang terjadi di sebuah arena sabung orang milik Kiyomasa. Nah, gambar pertarungan antara 6 orang anggota eksekutif Toman melawan Lord Baginda Kiyomasa kemungkinan hanyalah sebuah gambaran di mana pada momen tersebut Draken tanpa pikir panjang langsung menendang perut Kiyomasa dengan kencang hingga tidak mampu bangkit kembali. Kurang lebih sama seperti apa yang sudah pernah kita lihat pada episode 3 animenya. Selanjutnya yang kedua, bagaimana jika ternyata pada chapter 273 kita malah akan diperlihatkan momen pertemuan dari seluruh anggota pendiri Toman yang asli. Namun karena pada tahun 2003 ini geng Toman belum lama dibentuk, maka kemungkinan besar Toman masih belum memiliki anggota geng lain di dalamnya, seperti Sauta, Naoya, Hakai, Chifuyu dan juga Pehyan. Berdasarkan hal itu, maka pertanyaan kami pun masih tetap sama dengan video sebelumnya, yaitu siapa sajakah anggota pendiri dari geng Toman pada garis waktu baru yang telah dirubah oleh Shinichiro Sano. Karena jujur kami sangat penasaran sekali, apakah di cerita masa lalu Shinichiro Sano Takemichi sudah ada? Jika ada, bagaimana kondisi Takemichi di garis waktu ini? Apakah Takemichi sudah ada di dalam geng Toman sejak awal? Atau ternyata Takemichi hanyalah anak sekolahan biasa saja? Namun sayangnya jika kita lihat dari chapter 272 dan juga dari episode 16 animenya, maka seharusnya di timeline ini anggota pendiri Toman masih sama, tanpa ada satupun perubahan yang signifikan. Yang artinya, lagi-lagi di chapter 273, kita masih belum bisa melihat dan juga mengetahui siapakah sebenarnya Takemichi. Kemudian yang ketiga, bagaimana jika pada chapter 273, Shinichiro Sano dan Maiki malah akan mengalami sebuah hal buruk baru? Entah itu Maiki yang mengalami kecelakaan lagi, atau malah Shinichiro Sano yang dibuat mati permanen lagi. Karena seperti yang kita ketahui, terdapat sebuah gap atau jarak dari waktu kematian Shinichiro yang ada di masa depan, di mana pada chapter 272 Shinichiro Sano kembali ke tanggal 30 Juli. Sedangkan di masa depan seharusnya Shinichiro Sano mati permanen lagi pada tanggal 14 Agustus karena dibunuh oleh Kazutora yang pada saat itu sedang mencuri motor di dalam bengkelnya. Atau sederhananya, pada masa ini Shinichiro Sano masih harus berjuang selama 14 hari lagi di garis waktunya sendiri, sebelum pada akhirnya takdir mutlak berupa kematian permanen kembali mendatangi Shinichiro. Tapi menurut kami untuk poin yang ketiga ini, kemungkinan besar malah akan terjadi pada chapter 274, bukan 273. Karena angka 4 sendiri di manga Tokyo Revengers sangat identik sekali dengan kematian dari para karakternya. Sedangkan angka 3 di manga ini lebih identik dengan sebuah pertemuan. Oh iya, terlepas semua narasi singkat di atas, sebenarnya masih ada satu hal lagi yang mungkin saja bisa terjadi pada chapter 273. Yaitu bisa saja di chapter tersebut, kita malah akan diperlihatkan mengenai pertemuan antara Wakasa dan juga Shinichiro, atau Shinichiro dan juga Haruchio Sanzu. Apalagi pada chapter 269, Wakasa lah orang yang memberitahu Maiki bahwa Shinichiro Sano adalah seorang time leaper juga, sama seperti Takemichi. Ya, apapun itu, yang jelas pada chapter 273 minggu depan,
Pasti salah satu dari kelima orang di atas akan kembali dimunculkan di dalam manganya secara langsung. Entah itu Draken, Mitsuya, Baji, Takemichi, ataupun Kiyomasa. Karena selama 5 tahun ini, Ken Wakui hanya pernah membohongi kita satu kali saja, yaitu pada bulan Desember tahun 2021 kemarin. Di mana pada salah satu postingannya beliau berkata bahwa tahun 2022 adalah Year of Tiger, yang merujuk kepada kebangkitan serta kemunculan dari Kazutora di dalam ceritanya. Namun setelah lebih dari 10 bulan berlalu, nyatanya Kazutora sama sekali belum dimunculkan lagi secara langsung di dalam manganya. Padahal sebagai salah satu aktor paling penting di akhir Valhalla, Kazutora adalah salah satu karakter yang paling dinantikan kemunculannya kembali di dalam manga Baku Hantam ini. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah pada chapter 273 Kiyomasa akan terlibat langsung di dalam ceritanya? Atau malah semua postingan Ken Wakui tersebut hanyalah sebuah prank saja? Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis ya. Sampai jumpa lagi di pembahasan selanjutnya. Salam Baku Hantam. やれやれだわ。